Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hubungan pengembangan kurikulum dalam Merdeka Belajar, khususnya dalam Learner Centered Design. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Imadi Banuatia Parameswara dan rekan saya. Rudeni Wayudiase. Next. Dari isi presentasi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama ada tujuan kurikulum Merdeka Belajar, yang kedua ada pengembangan kurikulum Merdeka Belajar, dan yang ketiga yaitu ini centered design dalam kurikulum Merdeka Belajar. Next. Baik, yang pertama yaitu ada tujuan kurikulum Merdeka Belajar. Di sini ada tiga, yaitu yang pertama menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, ya ini literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang menuju pada penamanan karakter berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan link dan match dengan industri dan dunia kerja atau induka, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja agar tidak kaget dalam menghadapi sebuah masalah. Next. Materi ketiga yaitu pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Pengembangan kurikulum program studi dengan mengadaptasi kebijakan MBKM mencakup yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada proses pembelajaran, yang ketiga ada penilaian, dan yang keempat ada evaluasi pembelajaran. Baik, untuk penjelasan dari keempat poin ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, ini waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Banu. Dan di sini saya akan memberikan penjelasan kepada 4 titik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, meliputi perumusan dapat mendapatkan pencapaian pembelajaran dan penetapan profil lulusan yang dapat memberikan penjabaran profil ke dalam kompetensi yang juga menjabarkan kompetensi ke dalam pencapaian pembelajaran. Jadi dari awal sampai akhir sudah terkoneksi dengan baik. Yang kedua adalah proses pembelajaran. Kebijakan MBKM itu meliputi pembelajaran aktif yang mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kritis dalam menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah penilaian. Terdapat 2 penilaian dalam penjelasan ini. Yang pertama adalah penilaian pembelajaran, yang dimana kriteria minimal tentang penilaian proses hasil belajar mahasiswa dalam pemenuhan capaian pembelajaran. Dan yang kedua, proses studi yang mengacu kepada setiap kegiatan yang memiliki bobot SKS berdasarkan perhitungan kompetensi dan kegiatan dan lama kegiatan berlangsung. Yang terakhir dan keempat adalah evaluasi. Evaluasi pembelajaran BKMB meliputi melalui monitoring, evaluasi kegiatan, dan laporan hasil kegiatan. Dan juga nilai hasil evaluasi pembelajaran bersumber dari dosen pembimbing dan pendamping kegiatan seperti guru pamong, mentor usaha, dan lain-lain. Nah, materi ketiga yaitu Learner Center Design dalam kurikulum Merdeka. Ciri-ciri dari Learner Center Design adalah satu, mengembangkan kurikulum dengan bertolak dari peserta didik, bukan dari isi. Dalam artian, dalam kurikulum ini lebih memfokuskan peserta didik daripada isi atau materi yang dapat dipresentasikan. Seperti namanya, Learner Center Design, jadi memfokuskan pada pembelajar atau peserta didik. Yang kedua adalah bersifat non-critical, non
not pre-planned, dalam artian tidak terbuka dan tidak terstruktur, yang tidak memiliki cetak biru atau rencana pengajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam kurikulum Merdeka, hal ini memberikan kebebasan pada guru dan siswa untuk menentukan arah pembelajaran berdasarkan minat, kebutuhan, dan perkembangan siswa. Ciri-ciri dari learner centered design dalam kurikulum Merdeka dapat terfokus menjadi 3 juga, yaitu 1. Lebih fokus pada materi yang esensial. Karena bersifat not pre-planned, seperti yang dijelaskan sebelumnya, guru dan juga siswa dapat menentukan arah pembelajaran. Nah, dalam kasus ini, lebih memfokuskan materi-materi yang esensial atau juga materi-materi yang lebih penting. Jadi, dalam pre-plan ini sangat mengacu pada guru dan juga siswa. Yang kedua, struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena materi yang di arah pembelajaran dapat berdasarkan minat, kebutuhan, dan juga perkembangan siswa. Jadinya, struktur kurikulum ini menjadi lebih fleksibel kemana arahnya, yang sesuai dengan perkembangan siswa. Learning Center Design juga menjelaskan bahwa berdasarkan dari pandangan peserta didik, bukan dari isi. Dan juga menjelaskan bahwa siswa-siswa dapat memilih fokus pada mata pelajaran tertentu atau menggabungkan mata pelajaran yang berbeda untuk menciptakan jalur pembelajaran mereka sendiri. Yang ketiga merupakan tersedianya banyak perangkat ajar. Seperti yang dimaksud, terdapat banyak perangkat-perangkat yang dapat digunakan untuk menjadi bahan ajar, seperti perpustakaan, internet, atau wawancara kepada guru-guru. Nah, guru juga pun menjadi perangkat ajar. Mereka bertindak sebagai fasilitator untuk membantu siswa merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek mereka. Nah, jadi kesimpulan yang dapat dicapai adalah perkembangan kurikulum peserta di program studi di perguruan tinggi dapat dengan mengadaptasi kebijakan MBKM yang mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Pelayanan pemenuhan masa dan beban belajar sebagai hak belajar mahasiswa, yaitu 1. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri selama minimal 84 SKS, yang merupakan mata kuliah inti dan wajib mendukung pemenuhan pencapaian pembelajaran dan profil lulusan program studi. Yang kedua, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di lingkup UNCT, maksimal 20 SKS, sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat mahasiswa ke depannya. Dan ketiga, mahasiswa diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar di perguruan lain dan non-PT melalui kegiatan magang usaha, pertukaran mahasiswa, KKN tematik, bakti sosial, dan tugas akhir dengan maksimal 40 SKS. Implementasi kurikulum MBKM dapat yang implementasi kurikulum MBKM dalam desain learning center dapat dilakukan di seluruh program atau disesuaikan dengan kondisi kurikulum program studi. Sumber daya internal yang dibutuhkan yaitu UP pengenalan, lingkungan persekolahan, UP pertukaran mahasiswa, UP kuliah kerja nyata atau KKN, biro akademik, biro sistem informasi, biro kemahasiswaan, lembaga kerjasama, pusat laboratorium komputer, pusat laboratorium bahasa, dan unit penjaminan mutu program studi, serta dosen pembimbing. Sertakan sumber daya eksternal yang dibutuhkannya yaitu guru pamong, mentor usaha, pemerintahan daerah, lembaga sosial, para penanggulangan dan mitra program kegiatan MBKM. Jadi dapat dicakup bahwa kebijakan MBKM dalam kurikulum Merdeka dapat menggunakan learner center design untuk
mengembangkan lagi kurikulum program studi di perguruan tinggi. Nah, ini merupakan artikel yang kami gunakan dalam presentasi ini. Presentasi ini sudah sampai akhir. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan lebih dan juga mendengarkan dengan baik. Saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan para Santi. Santi, Om Santi, Santi, Santi. Santi, Santi.